Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Yama Noveria dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan masih membahas mengenai mencuci tangan yang benar dapat mencegah COVID-19. Untuk pemirsa yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali. Apa yang bisa saya bantu? Banyak sebenarnya dok kalau mau dibantu. Oke, dokter, kalau untuk mencuci tangan ini banyak sekali beragam cara ini dokter. Ya. Karena kan untuk air yang mengalir memang sudah banyak, tapi juga ada juga yang masih menggunakan centong. Iya, gayung ya. Iya, gayung. Gayung bahasanya gayung ya. Kayak gitu, tapi jarang itu ditemuin untuk tempat-tempat tertentu saja. Kalau untuk mencuci tangan ini ada yang bilang bahwa mencuci tangan yang baik itu adalah menggunakan dengan air hangat. Nah, apakah benar itu dokter? Bagaimana itu? Kehangatan yang seperti apa? Jangan terlalu hangat, jangan hangat kuku ya dok, itu kayak minum teh deh. Sebenarnya saya belum pernah baca ya, saya nggak tahu kalau emang ada penelitian terbaru mengenai air hangat dan air dingin. Yang sepengetahuan saya itu lebih baik dengan air yang mengalir. Gitu ya, jadi kita cuci tangan dengan air yang mengalir lebih baik. Tapi untuk masalah air hangat dan air dingin, selama air hangatnya mengalir saya rasa nggak apa-apa, atau air dingin yang mengalir, tapi kebakar dong tangan kita. Oh, hangat ya, bukan panas. Hangat. Bedakan Desti. Benar hangat. Ada hangat kuku, teh manis. Kopi dok kayaknya. Kayaknya dia mau pesen minum deh dok, bukan cuci tangan. Takutnya bahaya juga untuk kulit mungkin ya dok, kalau untuk menggunakan air hangat. Susah juga orangnya menyediakan air hangat dok, sudah bayar listrik, bayar air juga dia. Rugi ya. Oke, berarti memang kalau untuk menggunakan air hangat sendiri ya tidak ada ya dokter ya. Yang namanya mencuci tangan juga harus menggunakan dengan air yang mengalir, air yang disediakan, air bersih yang pastinya. Air bersih, betul. Oke. Dokter, kalau untuk anak-anak mungkin dokter ya. Kenapa tuh? Iya, anak-anak ini dok. Kenapa anaknya Bu? Anak-anak ini kan kita sering mereka sering pegang mainan, sering pegang yang sering kita tidak tahu apa yang mereka pegang. Kadang mencuci tangan pun mereka asal cuci tangan aja tanpa mengikuti ya aturan-aturan yang 60 detik tadi ya dokter. Nah, kalau untuk mencuci tangan untuk anak-anak sendiri, apakah memang harus kita lakukan seperti kita dewasa, atau anak-anak hanya ya kalau memang sudah basah udah gitu? Sebenarnya saya belum pernah baca ada perbedaan cara cuci tangan untuk anak-anak dan untuk dewasa. Nah, makanya itu peran kita sebagai orang yang lebih dewasa untuk mengajarkan anak-anak sedini mungkin bagaimana cara mencuci tangan, gitu. Cuci tangan pakai sabun, bagaimana caranya kita ajarkan, kan mereka belum tahu gitu. Di air yang mengalir, selalu saya tekankan di air yang mengalir, bukan di air kobokan, ya. Jadi selalu ajarkan anak-anak untuk mencuci tangan di air yang mengalir dengan step by step yang tadi lebih baik. Dan kalaupun menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol, kita ajarkan step-stepnya. Dan yang paling penting jangan dimakan sama anaknya. Enggak, kalau dimakan bisa kayak gini. Orang tuanya pas balik langsung mungkin. Tapi nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Makanya kita ajarkan ke anak-anak bagaimana caranya menggunakan yang baik dan benar. Itu tugas kita sebagai orang yang lebih dewasa dibanding anak-anak itu, Des. Oke. Kalau hand sanitizer ini kan banyak ya dokter ya. Iya. Hand sanitizer yang baik, yang bagus, yang pastinya ya dokter, untuk kita yang dewasa maupun untuk anak-anak itu yang seperti apa dok? Di sini saya nggak mau jualan merek, Des. Nggak sebut merek dok. Selama dia ada, namanya kan hand sanitizer. Selama dia mengandung alkohol, makanya dari tadi saya tekankan ada alkoholnya. Mau merek apapun itu sebenarnya tidak jadi problem gitu.
Kecuali saya dibayar dengan merek tertentu, akan saya sebutkan mereknya di sini. Kita langsung endorse nih dok di sini. Enggak. Oke, berarti memang untuk dewasa dan anak-anak sendiri tidak ada perbedaan ya dokter Iya, ya. nggak ada Untuk perbedaan. penggunaan hand sanitizer itu sama, ada yang mengandung alkoholnya ya Harus dok. ada alkoholnya, Oke, betul. tapi kalau untuk anak-anak sendiri tidak berbahaya kan dok untuk hand sanitizer yang mengandung alkohol itu? Enggak, kan sama kayak kita. Oke, sama. Tidak berbahaya. Selama tapi- tidak dimakan tidak berbahaya. Oke, jangan dimakan dok, bahaya itu dokter. Oke dok, kalau untuk mencuci tangan ini kan banyak sekali waktu-waktunya ini Betul. dokter. Ada yang mungkin dia sebelum berkendara, masuk mobil atau naik motor, dia cuci tangan dulu. Betul. Atau nanti setelah dia turun dari kendaraan cuci tangan lagi. Nah itu waktu yang terpenting untuk cuci tangan sendiri itu kapan dok? Sebenarnya kalau kita ngomong waktu terpenting kita cuci tangan, kalau kita bawa sangkut paut dengan COVID kan balik lagi ke penyebaran COVID-nya sendiri adalah melalui hidung, mulut, dan bisa lewat mata, wajah lah ya. Jadi sebelum kita nggak tahu nih kita habis pegang apa. Jadi sebelum kita pegang, setelah kita pegang sesuatu, ada baiknya jangan sentuh wajah kita dulu. Gitu, takutnya kan kita nggak sadar kita pegang apa. Nah sebelum, kalau memang kita ada rencana untuk sentuh wajah kita, ada lebih baik kita cuci dulu tangan kita, baik itu menggunakan sabun atau dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Ya, tadi berlibat terus ya. Gitu. Ini kan banyak yang mungkin suges kayak gitu dok, tangan aku kotor nih, cuci tangan lagi. Baru keluar dia sudah cuci tangan lagi, baru pegang sedikit cuci tangan lagi. Apakah berbahaya itu dokter? Belum pernah sih saya lihat berbahaya, cuma tangannya jadi kering aja gitu. Oke. Pakai hand cream. Oh, pakai hand cream. Boleh, Bisa. boleh dok? Boleh biar nggak kering tangannya. Oke, setelah menggunakan sudah cuci tangan, takut kering, jadi menggunakan Enggak hand terus-terusan cream. pakainya. Iya, jangan terus-terusan, nanti salah lagi. Nanti kebiasaan, nanti hand sanitizer-nya diganti dengan hand cream, dok curiga. Iya. Oke dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Ya malam Mbak. Iya, dengan Ibu Desmi, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya makasih Mbak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Ibu Desmi, apa kabarnya? Ya baik dokter. Ya dokter mau tanya, Ya boleh. itu jarak aman yang benar itu minimal 1 meter atau 1,5 meter itu dokter? Kalau yang saya baca itu Iya. dari Kemenkes itu kan minimal 1,5 meter dokter ya. Iya, iya. Tapi di tempat-tempat umum itu biasanya orang minimal 1 meter dokter. Jadi yang mana benar itu dokter? Itu Oke. aja. Makasih dokter ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaan Ibu Desmi di Bukit Lama ya. Bikin saya deg-degan saja. Jadi Ibu sebenarnya kalau saya kan kita karena lagi bahas COVID dan menurut pedoman yang terbaru di revisi kelima adalah jarak yang aman dengan individu yang lainnya adalah 1 meter. Gitu. Dikatakan kontak erat adalah jika komunikasi dengan jarak kurang dari 1 meter dan lebih dari 15 menit gitu. Oke, baik. Berarti untuk minimal 1 meter ya, dokter? Minimal 1 meter. Minimal Tapi kalau 1,5 meter atau 2 meter bahkan 3 meter itu jauh lebih baik. Kontaknya kan lebih jauh, Bu. Lebih jauh. Lebih aman kita, Bu Desti. Takutnya nanti ngobrolnya nggak kedengeran dok kalau udah 3 meter. Curiga nanti mereka SMS-an nanti. Lucu ya, Desti berarti ya. Ibu Desmi untuk jarak memang dianjurkan 1 meter Ya. minimal. Kalaupun memang lebih dari 1 meter atau 1,5 Itu lebih meter baik. itu lebih baik Lebih ya. baik. Oke, baik. 2 meter juga masih dimaklumin ya dok. Masih bisa. Tapi tetap harus menggunakan masker ya. Yang paling penting tuh sebenarnya adalah proteksi dari diri kita sendiri, Bu, gitu. Kita jarak 1 meter pun kalau orang yang ngomong muncrat-muncrat bisa aja kan. Tapi lebih baik kita pakai masker karena masker itu melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Kalau berdasarkan Ibu tanya jarak tadi, kalau berdasarkan pedoman revisi protokol penata laksanaan COVID yang terbaru, revisi yang kelima itu adalah lebih baik jaraknya lebih dari 1 meter gitu.
Baik, lebih dari 1 1 meter. meter. Ya, dokter. Itu lu sudah jarak paling aman 1,5 meter, itu sudah paling aman Iya, ya, betul dok? sekali. Oke, tapi walaupun sudah jauh jangan lupa pakai masker ini, dok. Tetap harus pakai masker dong. Dia udah jauh 2 meter, dia nggak pakai masker, sama aja bohong itu berarti ya, dok. Oke, dokter, kita ada penelpon lagi ya, dok. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Arizon. Iya, Iya, silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? ini mau tanya sama dokter ya. Halo Pak Satu menit. Arizon, apa Ya. kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kenapa nih Iya. Pak pertanyaannya? Mau tanya juga ya, itu semeter atau meter setengah ya? 1 meter apa? 1 meter setengah Luar biasa. Oke. jaraknya. 1 meter atau 1,5 meter ya Pak ya, jarak Iya. yang paling dianjurkan ya Pak? Mm-mm. Iya. Oke, baik. Ada lagi Pak Arizon yang ingin ditanyakan? Itu gejala-gejalanya kalau COVID itu gimana gejalanya? Oke, gejala. Gitu aja lah, Pak. Dokter ya. Iya, Oke. terima Iya, kasih terima Pak. kasih. Luar biasa Assalamualaikum. pertanyaannya. Baik. Bikin terima saya kasih, Pak harus Arizon. menjawab. Wah, mau langsung dijawab, Dok? Boleh kita pada Oke. friend? Kalau Pak Arizon dari Perumdam. Nah, kalau Pak Arizon ini kan masih tetap menanyakan jarak aman ini ya, dokter, jarak aman yang paling dianjurkan. Ini 1 meter atau 1,5 meter. Nah, tadi sih sebenarnya sudah kita bahas ya, Dok, dengan Ibu Desmi tadi. Dan kalau untuk jarak, dokter, 1 meter atau 1,5 meter. Nah, terus juga ini gejala. Ini banyak banget ya, Dok. Gejala-gejala yang memang yang pastinya memang harus diketahui ini, dokter, oleh masyarakat karena kan banyak yang seperti flu nanti takut, demam sedikit langsung takut. Nah, oke, kalau untuk jarak, dokter, ini bagaimana, mungkin bisa dijelaskan lagi, dok? Iya Pak. Tapi siapa namanya? Arizon. Pak Arizon, luar Yang nggak biasa. pakai A ya, dok? Arizon. Oke. Saya jadi berpikir ya Desa. Ya Pak, kalau berdasarkan jarak, kalau balik lagi tadi saya sudah jawab sebenarnya pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya sudah bawa bukunya juga di sini, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Kementerian Kesehatan RI Juli 2020 yang revisi kelima. Wah, Juli 2020. Jadi kalau berdasarkan buku ini adalah jarak seseorang dikatakan kontak erat dengan, balik lagi definisi operasionalnya, dikatakan kontak erat itu jika seandainya dia ada kontak dengan confirm COVID dengan jarak kurang dari 1 meter. Jadi berdasarkan buku ini lebih baik jika kita berhadapan dengan orang lain, ngobrol, tentu tetap harus menggunakan masker, jaraknya lebih baik lebih dari 1 meter. Nah, 1,5 meter itu kan sudah lebih dari 1 meter begitu. Terus untuk gejala-gejala dari COVID-19 ini sendiri, tetap dia dibagi. Ada orang tanpa gejala, ada sakit ringan, sakit sedang. Nah, untuk sakit ringan itu dia gejalanya hampir sama dengan kita flu pada umumnya gitu. Kadang dia demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidungnya tersumbat, kemudian sakit kepala, kadang pegal-pegal juga, nyeri-nyeri otot gitu. Terus terkadang kalau seandainya dia udah mulai, kita ngomongnya sakit sedang, itu dia udah mulai sesak nafas gitu, terus udah ngerasa sesak. Dan tadi yang saya bilang Des, untuk orang-orang muda ada gejala yang banyak juga, gejalanya itu adalah dia, saya bilang anosmia. Anosmia itu dimana kita nggak bisa cium nih, kayak orang-orang kayak udah bau, kok bau banget, kok saya nggak bisa cium ya gitu, itu gitu. Atau kalau kita makan pedas, kok nggak pedas sama sekali ya gitu. Itu bisa merupakan salah satu gejala dari COVID-19 itu, Pak Arizon. Oke. Luar biasa ya pertanyaannya. Dan berarti memang kalau untuk gejala-gejala sendiri itu memang ada yang sedang, ringan, dan juga ringan, sedang, dan berat. Kebalik lagi. Kalau sudah mulai agak sedang, sudah bisalah kita mulai mengecekkan diri kita ke tenaga medis lebih baik. Oke, ke tenaga medis ya, dokter. Mungkin kalau memang ada yang takut, mungkin ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Bisa masih untuk diri sendiri dengan minum obat atau masih tetap menjaga kesehatan dari pola makan, minum, Bisa. itu dokter masih bisa ya, dokter ya. Gitu. Baik. Dan ini Terus yang paling penting adalah kurangi kontak.
makanya dianjurkan untuk isolasi mandiri kan. Oh, oke. Kurangi tempat-tempat yang kerumunan keramaian gitu. Untuk isolasi mandiri sendiri ini dokter, apakah misal ada satu yang sedang flu atau demam ringan ini dokter, baru 1 hari atau 2 hari, apakah dia memang harus dianjurkan isolasi mandiri atau lebih mungkin dari 3 hari baru bisa untuk isolasi mandiri? Ini kita bahas flu apa dulu nih? Kan kita isolasi mandiri kita bahas itu adalah yang COVID kan, yang kontak. suspek itu bisa kita. Itu ada bagannya nanti. Oke. Jadi kalau seandainya udah kok kayaknya saya kontak deh ini ya. Nah, ada baiknya ke tenaga medis, itu ada bagan-bagannya, pedoman-pedomannya, baru kapan dia dianjurkan untuk isolasi mandiri, kapan dia dianjurkan untuk tes swab gitu. Nanti ada bagannya. Tapi kalau seandainya flu baru 1 hari, misal kecapean, Iya. ada baiknya kita istirahat dulu di rumah. Kalau memang sudah 2 atau 3 hari tidak berkurang, kita harus mulai alert sama diri kita sendiri kan. Kenapa nih saya nggak sembuh-sembuh gitu? Harus sudah mulai curiga dengan kesehatan diri sendiri. Balik lagi, yang bisa jaga tubuh kita, yang bisa jaga kesehatan kita ya diri kita sendiri gitu. Kan nggak mungkin orang lain makan makanan sehat untuk kita kan, harus kita yang makan. Iya, baik. Berarti memang dari diri kita sendiri yang Balik memang lagi. harus menjaganya ya dokter. Betul, betul. Baik. Nanti kita akan lanjut kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666 atau 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh